Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kimia, analisis kualitatif, uji pendahuluan. Dengan anggota kelompok Emilia Nafaza, Muhammad Fasya Wiranata, Apri Zayanti, Cindy Amelia, Nurul Hidayah, dan Ayu Febrina. Baik, beberapa pokok bahasan yang kita bahas pada analisis kualitatif uji pendahuluan kali ini ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, prinsip dasar analisis kualitatif. Yang kedua, uji pendahuluan. Yang ketiga, melakukan uji pendahuluan terhadap cuplikan padatan logam dan non-logam. Yang keempat, menjelaskan cara membuat uji pendahuluan terhadap cuplikan dan zat tidak terlarut. Dan yang terakhir, yang lain dan berhubungan. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu prinsip dasar analisa kualitatif. Analisis kimia kualitatif adalah analisis kimia untuk menentukan susunan atau komposisi dari suatu bahan, seperti jenis-jenis unsur, ion, kation dan anion, radikal, gugus fungsi, atau senyawa-senyawa yang terdapat dalam suatu sampel yang akan dianalisis. Adapun cara identifikasi analisis kualitatif, ada cara kering dan cara basah. Cara kering yaitu 1. Uji manik fosfat, uji nyala, uji spektroskopi, uji pemanasan, uji manik, uji pipa tiup, dan yang terakhir, uji manik borak. Cara basah yaitu uji dengan zat terlarut. Baiklah, untuk materi berikutnya ada uji pendahuluan. Jadi, uji pendahuluan ini dilakukan untuk mempermudah dalam identifikasi selanjutnya. Uji pendahuluan terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada dengan pemeriksaan organoleptis, kemudian yang kedua ada reaksi uji nyala kation, dan yang ketiga ada pemeriksaan kelarutan senyawa ionik dalam air. Kemudian tujuan dari analisis kualitatif bukan sekedar mendeteksi bahan-bahan penyusun suatu campuran. Tujuan yang lainnya adalah mengetahui jumlah relatif yang mendekati dari setiap komponen. Untuk tujuan ini, biasanya kita mendekati 0,5 sampai 1 gram zat itu. Jumlah relatif berbagai endapan akan memberi petunjuk yang kasar tentang proporsi dari bahan-bahan penyusun yang terdapat. Setiap analisis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pemeriksaan pendahuluan. Ini meliputi pemeriksaan pendahuluan dengan uji kering, pemeriksaan hasil-hasil yang mudah menguap yang diperoleh dengan larutan natrium hidroksida untuk amonium dan dengan asam sulfat encer dan pekat untuk radikal-radikal asam atau anion. Yang kedua ada pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, dan yang terakhir ada pemeriksaan anion dalam larutan. Zat yang akan dianalisis itu berupa zat padat non-logam, kemudian ada cairan larutan, logam atau aliase, kemudian ada zat tak terlarut, dan masing-masing jenis ini akan dibahas sendiri-sendiri. Baiklah, selanjutnya ada uji pendahuluan terhadap cuplikan padat non-logam dan logam. Yang pertama ada uji pendahuluan terhadap cuplikan non-logam yang terdiri dari yang pertama ada pengamatan rupa, kemudian yang kedua ada pemanasan, ketiga ada pewarnaan nyala, keempat ada reaksi manik boraks, kelima ada reduksi pada blok arang, dan yang keenam ada kerja terhadap beberapa macam. Untuk uji pendahuluan yang pertama, itu ada uji pendahuluan terhadap cuplikan padatan non-logam. Cuplikan padatan non-logam itu terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama ada pengamatan rupa. Rupa dari zat harus diperhatikan, jika perlu hendaknya dipakai lensa atau mikroskop. Amatilah apakah zat tersebut itu berbentuk kristal atau amorf, apakah bersifat magnetis, dan apakah memiliki bau atau warna yang khas. Nah, ada beberapa catatan tentang warna yang umum terdapat pada padatan non-logam, yaitu yang pertama ada merah, contohnya itu pada Pb3O4, As2S2, HgO, dan yang lainnya. Kemudian ada merah jambu, itu terdapat pada garam-garam dari mangan dan kolbat yang berhidrasi. Warna kuning itu terdapat pada senyawa CDS, As2S3, SN S2, PBI2, HGO,
dan lainnya. Kemudian ada warna hijau, itu terdapat pada senyawa Cr2O3, Hg2I2, CrOH3 kali, garam-garam besi, itu seperti FeSO4, FeSO4NH4 2 kali, dan macam-macamnya. Kemudian yang kelima ada warna biru, ini biasanya itu terdapat pada garam-garam kolbat anhidrat, garam-garam tembaga 2 berhidrat, dan biru Prussia. Kemudian warna coklat itu terdapat pada senyawa PbO2, CdO, Fe3O4, Ag3SO4, dan lainnya. Dan warna hitam itu terdapat pada PbS, CuS, CuO, HGS, FeS, dan lainnya. Yang kedua itu ada pemanasan, di mana langkah-langkah dari pemanasan dalam tabung uji meliputi yang pertama, itu taruh sedikit 4-5 mg zat dalam tabung uji yang kering sehingga tak ada serbuk yang masih melekat dalam dinding tabung. Kemudian yang kedua, memanaskan dengan hati-hati, tabung harus dipegang dalam kedudukan yang hampir horizontal. Kemudian yang ketiga, menaikkan suhu dengan berangsur-angsur. Dan yang terakhir itu memperhatikan setiap perubahan yang terjadi dengan seksama. Berikut merupakan tabel dari uji pemanasan. Baik, berikutnya adalah pewarna nyala. Uji pewarna nyala meliputi yang pertama, taruh sedikit 3-4 mg dari zat di atas atau kaca arloji. 2. Basahi dengan sedikit asam klorida pekat dan masukkan sedikit zat pada kawat platinum yang bersih ke dalam bagian dasar nyala bunsen yang tak cemerlang. Atau dengan cara lain yaitu celupkan kawat itu ke dalam asam klorida pekat yang ditaruh di atas kaca arloji, lalu benamkan ke dalam zat. Cukup banyak zat akan melekat pada kawat platinum untuk melakukan uji. Lalu nyala natrium menutupi nyala unsur-unsur lainnya, misalnya kalium. Campuran dapat dideteksi dengan mudah dengan memakai stethoskop pandangan langsung. Suatu cara yang kurang begitu peka adalah dengan memandang nyala melalui 2 lapisan kaca arloji biru, pada mana warna kuning yang ditimbulkan oleh natrium akan tertutup atau terserap dan warna-warna lainnya diubah seperti tertera pada tabel uji nyala dan kaca arloji berikut. Berikut tabel uji nyala dengan kaca kobalt. Baik, selanjutnya adalah reaksi Manik-Boraks. Adapun uji dengan reaksi Manik-Boraks dapat melalui tahapan yang pertama, membuat sebutir Manik-Boraks dalam lubang cincin pada sebatang kawat platinum. Kedua, mencelupkan kawat yang panas itu ke dalam boraks dan memanaskannya sampai tak berwarna dan menjadi tembus cahaya. Ketiga, sentuhan manik yang panas itu pada zat yang akan diuji sedikit sekali. Keempat, memanaskannya dalam nyala sebelah dalam atau nyala reduksi. Kelima, mengamati warnanya dalam keadaan panas dan dingin. Kita akan memperoleh manik yang berwarna dengan senyawa dari tembaga, besi, kromonium, mangan, kolbat, dan nikel yang dapat dilihat pada tabel uji Manik-Boraks berikut. Berikutnya adalah reduksi pada blok arang. Cara reduksi pada blok arang dapat melalui 3 cara. Yang pertama, memanaskan sedikit zat 3-4 mg dalam sebuah lubang kecil yang ditukilkan dalam sepotong blok arang dalam nyala pipa tiup. 2. Mencampurkan zat 3-4 mg dengan natrium karbonat anhidrat Na2CO3 dengan volume 2 kali volume zat. Menaruh campuran ke dalam lubang dari sepotong arang. Kemudian memanaskannya dalam nyala reduksi pipa tiup. Yang ketiga, membasahi zat atau reduksi dari uji 2 yang tak dapat lebur dengan 1 atau 2 tetes larutan kolbat nitrat dan pijarkan dengan api yang panas sekali. Berikut merupakan tabel uji reduksi dengan blok arang. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kerja terhadap. Yang pertama yaitu ada kerja terhadap ion amonium. Adapun langkah-langkah uji terhadap ion amonium yaitu yang pertama, mendidihkan sedikit zat kira-kira 0,1
gram dengan larutan natrium hidroksida. Lalu selanjutnya menandakan terlepasnya amonia dideteksi dari baunya dan bekerjanya terhadap lakmus merah. Apakah dapat merubah lakmus merah menjadi lakmus biru? Lalu terhadap kertas saring yang direndam dalam larutan merkurium 1 nitrat. Perlu diperhatikan bahwa dalam memanaskan campuran yang mengandung larutan hidroksida alkali, efeknya dapat merusak terhadap mata. Oleh karena itu, dilarang untuk mencium baunya selagi memanaskan campuran tersebut. Jika terdapat amonia, kertas lakmus harus memperlihatkan perkembangan warna secara berangsur-angsur, mulai dari dasar ke arah atas, dan pada akhirnya harus menjadi biru dengan merata. Bercak-bercak biru yang terpancar-pancar menunjukkan bahwa titik-titik larutan basa telah mengenai kertas. Lalu, jika gas dilepaskan larut dalam air dan diperlukan larutan yang lebih lanjut, dalam kasus yang sekarang, amonia dapat diserap dalam 3-4 ml air suling setelah ditambah reagensia Neseller. Endapan yang berwarna jingga atau coklat memastikan adanya amonia. Uji ini merupakan uji yang luar biasa peka, dan untuk menetapkan adanya amonia yang dilepaskan dalam reaksi harus diperhatikan endapan dan bukan pewarnaan. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kerja oleh asam sulfat encer. Yang pertama yaitu mengolah 0,1 gram zat dengan 2 ml asam sulfat molaritas dengan tabung uji yang kecil. Selanjutnya, memperhatikan apakah terjadi suatu reaksi dalam keadaan dingin. Lalu yang selanjutnya memanaskan perlahan-lahan dan amati efek yang dihasilkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerja oleh asam sulfat pekat. Yang pertama, mengolah sedikit zat, contohnya 0,1 gram dengan 1-2 ml asam sulfat pekat, lalu memanaskan campuran dengan perlahan-lahan, dan yang terakhir, memiringkan mulut tabung uji menjauhi pengamat. Baiklah, berikut merupakan tabel dari uji dengan asam sulfat encer. Di mana dalam tabel ini kita menyajikan yaitu hasil pengamatan dan juga kesimpulannya. Untuk yang pertama, yaitu ada gas yang tak berwarna dilepaskan dengan bergejolak, gas tak berbau, dan menimbulkan keruhan bila dialirkan ke dalam air kapur. Kesimpulannya, karbon dioksida dari karbonat atau hidrogen karbonat. Lalu yang selanjutnya yang kedua, ada uap nitroso dilepaskan, bau menyesakkan, dan menjadikan kertas kanji kalium iodida hitam kebiruan. Kesimpulannya merupakan nitrogen dioksida dari nitrit. Lalu yang ketiga, ada gas hijau kekuningan dilepaskan, bau menyesakkan, memerahkan lalu memutihkan kertas lakmus, mengubah kertas kanji kalium iodida menjadi biru, lalu sangat beracun. Kesimpulannya yaitu Cl2 dari hipoklorit. Lalu yang keempat, bau asetilena terbakar dengan nyala yang cemerlang berasap. Kesimpulannya yaitu C2H2 dari karbida. Lalu yang kelima, yaitu ada gas tak berwarna dilepaskan dengan bau yang sangat menyesakan, mengubah kertas saring yang dibasahi larutan kalium dikromat yang telah diasamkan menjadi hijau dan menghilangkan warna dari larutan fuksin. Kesimpulannya yaitu SO2 dari sulfit. Yang keenam yaitu gas tak berwarna dilepaskan, memberi uji yang di atas terhadap SO2 dan belerang mengendap dalam larutan. Kesimpulannya yaitu SO2 dan sulfur dari tiosulfat. Selanjutnya yang ketujuh, gas tak berwarna dilepaskan, bau telur busuk, lalu menghitamkan kertas saring yang dibasahi larutan timbal asetat dan kertas kambium asetat menjadi kuning. Kesimpulannya yaitu H2S dari sulfida positif. Lalu yang kedelapan, gas tak berwarna dilepaskan, memberi hasil positif pada uji-uji terhadap H2S di atas, belerang diendapkan. Lalu kesimpulannya yaitu
H2S dan sulfur dari polisulfida. Lalu yang selanjutnya yang ke-9 ada bau cuka. Kesimpulannya yaitu ada CH3COH dari asetat. Lalu yang ke-10 ada gas tak berwarna dilepaskan, bau amandel pahit dan sangat beracun. Kesimpulannya yaitu HCN dari cyanida atau dari hexacyanopherat 3 dan hexacyanopherat 2 yang larut. Lalu yang ke-11, gas tak berwarna dilepaskan, menyalakan lagi bilah kayu yang terpijar. Yaitu kesimpulannya O2 dari peroksida dan garam perokso dari logam alkali dan alkali tanah. Lalu yang selanjutnya yang ke-12, gas tak berwarna dilepaskan. Bau menusuk seperti bau SO2 menghasilkan keker rumah bila dialirkan ke dalam air kapur. Kesimpulannya yaitu CO2 dari sedikit HCNO dari cyanat. Dan yang terakhir yaitu dengan mendidihkan terbentuk larutan yang kuning dan dilepaskan SO2. Itu menghilangkan warna larutan fuksin dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu SO2 dan sebagainya dari tiocyanat. Magnesit, dolomit, dan beberapa karbonatalam memberi sedikit atau tak memberi CO2 dalam keadaan dingin. CO2 dengan mudah dilepaskan ketika dipanaskan. Lalu positif banyak sulfida, terutama alamiah, tak dipengaruhi oleh H2SO4 encer. Sedikit H2S dilepaskan pada pemanasan hanya dengan HCl pekat saja atau bersama-sama dengan sedikit timah. Positif-positif bila diduga cyanida dipanaskan perlahan-lahan, yaitu penanganan air 5 mg campuran dalam sebuah tabung uji kecil. Contohnya di sini yaitu ada 75 dikali 10 mm dan dengan 5-10 tetes H2SO4 molar. Taruh selai kertas saring yang tengahnya dibasahi dengan 1 tetes larutan NaOH di atas mulut tabung. Setelah 2 menit, bumbui pada tetes di atas kertas itu. 1 tetes larutan FeSO4, panaskan dan tambahkan 1-2 tetes HCl 6 molar. Warna biru menunjukkan adanya cyanida, merkurium 2 cyanida bereaksi dengan lambat. Baik, yang selanjutnya adalah kerja oleh asam sulfat pekat. Dengan prosedur kerja, mengolah sedikit zat, contohnya 0,1 gram, dengan 1-2 mili asam sulfat pekat. Lalu memanaskan campuran dengan perlahan-lahan. Memiringkan mulut tabung uji menjauhi pengamat. Jika diduga ada klorat atau permanganat dari uji pendahuluan dengan reduksi di atas blok arang, harus dipakai jumlah yang lebih sedikit, kira-kira 0,02 gram, karena ledakan yang berbahaya mungkin timbul sewaktu dipanaskan. Jika zat bereaksi dengan asam sulfat encer, penambahan asam pekat mungkin mengakibatkan reaksi yang keras dan pelepasan gas yang cepat, yang mungkin disertai oleh pancaran yang sangat halus dari asam itu. Dengan hal demikian, sebaiknya asam sulfat encer ditambahkan setetes demi setetes pada sebagian lain dari zat sampai reaksi tersebut berhenti, dan lalu ditambahkan 2-3 mili asam sulfat pekat. Berikut adalah tabel uji dengan H2SO4 pekat. Di sebelah kiri terdapat tabel pengamatan dan di sebelah kanan terdapat tabel kesimpulan. Yang pertama, pengamatannya, gas yang tak berwarna dilepaskan dengan bau menusuk dan yang berasap dalam udara. Asap putih NH4Cl ketika menyentuh batang kaca yang dibasahi dengan larutan NH3 pekat, Cl2 dilepaskan pada penambahan MnO2 produk pengendapan. Maka dapat disimpulkan itu adalah HCl dari klorida. Pengamatan selanjutnya, gas dilepaskan dengan bau menusuk, warna kemerahan, dan berasap dalam udara lembab. Pada penambahan MnO2 produk pengendapan atau asap mewarnai kertas kanji yang basah dengan menjadi merah jingga atau kertas fluoresen menjadi merah. Maka dapat disimpulkan jika itu adalah HBr dan Br2 dari bromide. Pengamatan selanjutnya,
dilepaskan uap lembayung disertai asap-asam yang menusuk dan sering disertai SO2 atau bahkan H2S. Kesimpulannya adalah Ki dan I2 dari iodida. Pengamatan selanjutnya, dilepaskan uap coklat kemerahan dengan warna serupa brom dengan dialirkan ke dalam air. Diperoleh asam kromat dan asam klorida, yang keduanya mudah diidentifikasi. Endapan kuning PbCO3 dengan larutan NH3 berlebihan, larutan timbal, dan asam asetat atau oleh uji kromium pentoksida. Kesimpulannya, itu adalah CrO2Cl2 dari klorida bila ada di kromat. Dan masih banyak lagi bisa kalian baca pada tabel di sini. Yaitu uji pendahuluan terhadap cuplikan logam. Analisis suatu logam atau aliase menjadi sederhana karena tak ada anion yang perlu diselidiki. Banyak aliase mengandung sejumlah kecil fosfor, silikon, kalsium yang diubah oleh proses pelarutan yang biasa menjadi fosfat dan dapat diidentifikasi sebagai fosfat. Aliase atau logam harus dalam bentuk atau hasil pemboran, bubutan, atau kikiran. Kira-kira 0,5 gram diolah menjadi 10 mili asam nitrat dengan perbandingan 1:1 dalam cawan. Lalu langkah-langkah uji pendahuluan cuplikan logam yang pertama yaitu porselen dalam kamar asam dipanaskan perlahan-lahan sampai pengeluaran uap merah berhenti dan diuapkan sampai hampir kering. Lalu menambahkan kira-kira 10 mili air campuran dipanaskan beberapa menit dan disaring jika perlu. Hal-hal yang mungkin terjadi. Logam atau aliase larut dengan sempurna. Selidiki larutan sesuai dengan bagian V8 sampai dengan V19 dengan mengingat bahwa fosfat mungkin ada dan harus diselidiki. Yang kedua yaitu logam atau aliase tidak larut dengan sempurna. Larutan A diselidiki seperti dalam hal sebelumnya. Jika residu itu hitam, itu mungkin adalah karbon atau emas atau platinum. Uji terhadap karbon dengan memijarkan di atas tutup krus, karbon berpijar dan terbakar. Emas dan platinum dalam air raja. Sedangkan jika residu putih itu mungkin mengandung antara lain asam stanat atau stibiyum pentoksida, bismut oksida bersama-sama dengan runutan-runutan tembaga, timbal, dan besi. Dan paling tidak dianalis seperti yang diuraikan dalam tabel analis bagian aliase yang tidak larut dalam nitrat pekat. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan adalah mencuci yang pertama yaitu mencuci residu dengan air dan keringkan dengan memanaskan dalam sebuah krus. Yang kedua yaitu menambahkan sejumlah 6 kali beratnya suatu campuran yang merata dari NaCO3, anhidrat, dan belerang yang masing-masing sebanyaknya. Yang ketiga yaitu aduk dengan baik, tutup krus itu, dan panaskan di atas nyala yang kecil sampai belerang yang berlebih telah terbakar habis. Yang keempat yaitu pengerjaan ini biasanya memakan waktu kira-kira 20 menit. Biarkan mendingin dan ekstraksi isi krus dengan air panas dan saring. Yang kelima, residu mungkin terjadi dari AgCl, PbCl2, dan SiC2. Filtrat mungkin mengandung logam-logam dari golongan-golongan sisanya bersama-sama dengan arsenat dan sulfat. Diselidiki dengan tabel V12 bagian V8 yaitu pemisahan kalor kation dalam golongan. Jika aliase tahan terhadap aksi air raja, leburlah logam dengan butiran natrium hidroksida dalam cawan perak atau krus perak. Bila penguraian telah sempurna, biarkan mendingin. Pindahkan wadah peraknya dari gelas piala. Jadikan isi gelas piala sangat asam dengan asam
Uapkan sampai kering di atas penangas air dan kerjakan seperti uraian di atas. Peleburan dengan alkali itu kadang-kadang diganti dengan memanaskan di atas penangas air dengan asam klorida pekat dan brom cairan sebanyak 10-20% dari volumenya. Komposisi beberapa aliase yang umumnya tertera di bawah ini sebagai bahan-bahan utamanya ditulis menurut urutan-urutan banyaknya bahan itu. Misalnya loyang itu CuZnSnPb, perunggu CuSnZnPb, perunggu fosfor yaitu CuSnPb dan P, solder yaitu SnPb dan Bi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu menjelaskan cara melakukan uji pendahuluan terhadap cuplikan cairan dan zat yang tidak larut. Yang pertama yaitu uji pendahuluan cuplikan cairan. Yang A. Amati warna bau dan segala sifat-sifat fisika yang khusus. B. Uji reaksinya terhadap kertas lakmus atau kertas indikator dengan jangka yang sempit yang sesuai. Yang pertama yaitu larutan adalah netral. Tidak ada asam bebas, garam asam, dan garam-garam yang memberi reaksi asam atau basa karena hidrolisis. Yang kedua yaitu larutan bereaksi basa. Ini bisa disebabkan oleh hidroksida logam alkali dan alkali tanah, oleh karbon, borat, sulfida, sianida, hipoklorit, garam bereaksi, dan peroksida logam alkali dan sebagainya. Yang ketiga yaitu larutan bereaksi asam. Ini bisa disebabkan oleh asam bebas, garam asam, garam yang menghasilkan reaksi asam karena hidrolisis, atau oleh larutan garam dan asam. Yang C yaitu uapkan air dengan volume yang diketahui sampai kering di atas penangas air. Sewaktu-waktu cium dengan hati-hati uap yang keluar. Jika tertinggal residu yang padat, selidiki seperti yang diuraikan pada bagian A untuk zat-zat padat dan bukan logam. Jika tertinggal cairan, uapkan dengan hati-hati di atas kasa kawat dalam lemari asam. Residu yang padat halus diselidiki seperti yang telah disebutkan. Jika terjadi pengurangan berarti ada bahan-bahan organik dan harus dihilangkan sebelum menguji terhadap golongan 3A dalam analisis sistematis yang berikutnya. Jika tak ada residu yang tertinggal, maka cairan terdiri dari beberapa zat yang mudah menguap, yang mungkin adalah air atau air yang mengandung gas-gas atau zat yang mudah menguap, seperti CO2, NH3, SO2, H2S, HCl, HBr, H2O2, dan sebagainya yang semuanya dapat dideteksi dengan mudah oleh uji-uji khusus. Paling baik kita menetralkan larutan dengan natrium karbonat dan mengujinya untuk radikal asam atau anion. Selanjutnya D, jika larutan bereaksi basa, harus diketahui uji-uji yang berikut. Yang pertama, peroksida dan garam peroks, misalnya seperti H2O2 dan NaBC3. Panaskan sedikit larutan dengan beberapa tetes larutan kobalt nitrat. Diperoleh endapan hitam oksida kobalt yang lebih tinggi, yaitu sulfida dan hipoklorit yang mengganggu yang tidak boleh ada. Selanjutnya, tambahkan sedikit larutan titanium sulfat atau klorida, dan dengan hati-hati asamkan dengan asam sulfat encer dingin. Diperoleh pewarna kuning bila ada hidrogen peroksida. Selanjutnya, tambahkan sedikit larutan besi, klorida, dan kalium heksacyanoferat endapan biru Prusia.
Yang kedua yaitu hidroksida dan karbonat dididihkan untuk menguraikan hidrogen peroksida bila ini ada. Tambahkan larutan barium klorida dengan sedikit berlebih. Bila larutan sekarang bereaksi basa, terdapat hidroksil, sari endapan, dan selidiki terhadap karbonat dengan asam zat. Yang E, jika larutan yang asli bersifat asam, buatlah suatu volume tertentu, misalnya 5 ml. Menjadi basa dengan larutan amonia dalam air sebelum menguapkannya di atas penanas air. Ini akan mencegah hilangnya asam-asam yang mudah menguap seperti asam klorida dan asam borat diselidiki residu. Kedua yaitu uji pendahuluan atas zat-zat yang tak larut. Suatu zat yang tak dapat dilarutkan oleh asam-asam pekat, asam klorida atau asam nitrat atau oleh air aja dinyatakan sebagai tak larut, maka kita harus memakai cara-cara khusus untuk melarutkannya. Dan proses sesungguhnya yang dipilih bergantung sebagian besar atas sifat dan zat larut itu. Zat tak larut yang paling umum dijumpai dalam analisis kualitatif adalah AgCl, AgBr, AgL, dan AgC.